Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton videonya, saya tegaskan lagi, kalau saya tidak membuka praktek dimanapun, saya tidak menerima bayaran berapapun, dan saya tidak menerima paket apapun. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang baik. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya di Big Tulus Official. Saya sapa terlebih dahulu untuk beberapa subscriber yang baik hati yang sudah join, sudah like, sudah subscribe, sudah komen, sudah DM, sudah WhatsApp di WhatsAppku. Terima kasih banyak. Sudah banyak memberikan support kepada aku, baik yang ada di Indonesia, yang di luar negeri, tanpa terkecuali saya sapa semuanya. Para TKI, TKW, semoga pada lancar rizkinya, pada dimudahkan jalan rizkinya ya. Semuanya tanpa terkecuali saja, baik yang ada di Indonesia, yang di luar negeri. Mudah-mudahan Allah melancarkan rizkinya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan untuk hidupnya, dan dijadikan umur yang berkah barokah tentunya ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, yang baru datang, selamat datang. Jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet sama tombol loncengnya, insya Allah ada beberapa ilmu yang bisa kalian dapat dari sini. Ilmu apakah itu? Ilmu kanuragan. Kemarin kita sudah bahas tentang jin penghambat rezeki, dan di situ saya sempat bilang kalau jin itu bisa terjebak di badan manusia. Bisa banget. Bahkan mereka kadang ada yang sengaja mengaku terjebak. Tuh, itu yang perlu kita tahu. Ada yang mengaku terjebak, ada yang berpura terjebak, dan ada yang benar-benar terjebak di situ. Gimana prosesnya? Ketik Rex, spasi Big Tulus, kirim ke 92788. Enggak. Jadi gini, beberapa proses yang kita bisa tempuh, bisa kita lihat gimana sih kok bisa begitu, gimana sih kok orang bisa begitu. Oh iya, sebelumnya untuk yang mau ikut gabung di grup Rumah Orang Baik, grup WhatsApp-nya, kalian bisa langsung DM di Instagramku di sini. Untuk yang lebih kenal sama aku di BigTulus_BP2, kalian bisa langsung ngobrol, DM saja nomor handphonenya, kemudian nama dan juga alamat kalian ya. Nanti langsung saya input, saya simpan, kemudian saya masukin di grup. Begitu ya guys. Tentang sesuatu yang bisa dibilang terjebak di badan kita. Untuk yang benar-benar dulu. Nih, kalau yang benar-benar terjebak, dia pernah ada bahasanya ikut dengan kita, entah dia dari kecil, entah dari kapan, entah kita nggak tahu, tiba-tiba masuk ke badan kita, jebret, seret, masuk dari kita, sama kita udah gede, dari kecil, misalnya, udah gede, ternyata ilmu turunan dari orang tua kita atau pagar dari orang tua kita itu turun, jebret, dia ikut sama kamu dari usia 1 tahun misalnya, dari kamu lahir. Itu jin suka sama kamu, satu frekuensi. Sekali lagi saya jelaskan, jin tidak bisa sembarangan masuk ke badan manusia kecuali jin-jin yang memang tidak memiliki otak. Ya, jadi jin yang tidak memiliki otak. Jin yang tidak memiliki otak, emang tugasnya buat menghasut kita. Itu bisa sembarangan dia masuk kemana aja. Itu pun bisa jadi tersesat. Nah, ini yang pertama dulu, yang benar-benar tersesat dulu. Dia dari kecil ikut kita. Setelah usia kita 12, biasanya sih 15, ada yang 10, 15 sampai 25 tahun, 35 tahun, ilmu yang diturunkan sama orang tua kita tuh datang. Jebret, turun ke si A, no, si B. Turun ilmunya. Akhirnya yang sudah ikut sama kita itu terjebak di dalam. Dia mau keluar juga susah. Karena sudah di dalam lama, ketutup sama yang baru datang, jebret. Akhirnya terjebak di dalam. Karena dia sudah merasa nyaman, ya dia akan terus di situ. Akan terus di dalam kita. Entah itu positif, entah negatif ya guys. Saya nggak bilang itu negatif positif, tapi itu bisa saja menjebak jin itu yang ada di badan kita, yang sudah masuk sebelumnya, tapi tiba-tiba ada yang datang, dia terjebak di dalamnya. Akhirnya dia nggak bisa keluar. Ada juga yang kayak gitu. Karena faktor ilmu dari leluhur yang sudah datang. Atau mungkin misalnya, sudah ikut kamu lama, tapi kamu punya, ternyata Allah kasih kemampuan kamu yang dijatah datangnya tak umur segini gitu. Nah, dia akan terjebak di situ. Tapi sorry, terjebaknya dia bukan berarti dia nggak bisa keluar masuk, tetap bisa keluar masuk. Hanya dia akan terus tinggal, nggak bisa kemana-mana. Dia tetap tinggal di situ. Dia tetap harus pulang ke situ, gitu loh. Itu yang pertama.
Yang kedua, pura-pura terjebak. Pura-pura terjebak. Doraemon kali ya. Nah, jadi dikirim orang, santet segala macam, masuk ke badan, digendam segala macam, masuk di badan kita. Seret. Kamu datang ke dukun atau ke siapa yang bisa mager badan kamu dipager. Set. Tuh dukun nggak tahu kalau dalamnya kamu sudah pernah kena santet. Makanya seharusnya sih kalau memang dia tuh dukun yang benar, dibilang dukun benar, emang dukun ada yang benar ya? Nggak ada. Seharusnya kalau memang dia itu diagnosanya seperti dokter, harusnya dia begini, didiagnosa dulu dong nih orang sakit apa, ya toh, riwayat sakit apa, baru dikasih obat apa, kan gitu. Ada sebagian dukun yang memang dia juga nggak tahu apa yang dimasukin ke badan orang itu, guys. Serius. Ada dukun yang nggak bisa ngelihat setan, ada juga. Tapi yang dia lakuin selalu bisa ngobatin orang. Ada yang kayak gitu. Dia asal magerin orang, dalamnya udah ada jin segala macam tertangkap. Keperangkap di dalam gak bisa keluar. Ada juga yang kayak gitu. Yang kedua pura-pura tadi. Pura-pura nih, dia dikirimin santet sama orang. Mau dikeluarin. Ketahuan dah nih ceritanya. Datang ke Ustadz mau diruqyah. Aku kejebak Pak Ustadz di sini, aku gak bisa keluar gini. Jangan percaya itu kamuflase, itu bohong. Beneran guys, itu bohong, itu hoax. Jadi mereka tuh pinter banget bohong. Sekali lagi, kita perlu tahu, kita perlu hati-hati. Jin dan semuanya itu mereka tuh pandai berbohong. Mereka akan cari cara gimana caranya menghasut kita, membuat kita dendam, membuat kita jadi bermusuhan satu sama lain, mengadu domba kita, membuat pikiran kita berpikir yang tidak-tidak. Akhirnya apa? Gampang mereka hasut, gampang mereka masukin, gampang dijadikan teman mereka buat dikerak neraka nanti. Tuh. Mereka akan berpura-pura, aku kejebak Pak di sini Pak, makanya aku nggak bisa keluar. Kalau kata orang Jawa telek lencong. Ya kan, nggak berfungsi. Nggak berfungsi apa-apa sih kalau depan saya, cuma kalau depan orang lain ya nggak tahu ya. Kalau saya kekunci Pak Ustadz di sini. Ada juga dukun yang pinter nih. Tatanan ilmunya agak tinggi. Dia mengikat sesuatu, diikat di tulang kita untuk bikin pegel misalnya, tulang dibikin pegel, diikat secara gaib tuh jin di situ. Emang jin terikat, jin nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa buka ya dukunnya itu sama orang yang sejajar ilmunya dengan dia, sama Allah yang bisa membuang jin itu dari tulang itu. Nah, ada beberapa jin yang seperti itu, terjebak, ngakunya terjebak di badan kita, tapi kita perlu hati-hati. Banyak kamuflase dari jin itu. Ada yang ngaku terjebak, ada yang memang kita sudah punya pagar badan, kita sudah punya pagar diri, orang itu sudah punya ilmu leluhur, tapi jin maksa masuk ke dalam. Akhirnya ke dalam malah kejebak. Ada juga yang kayak gitu. Soalnya saya pernah nemu dulu temanku namanya Rina. Jadi Rina itu, aku udah bilang, Rina, lu tuh punya ini dari leluhur lu. Jadi lu jangan ngomong, jangan sekata-katanya. Nah ini juga pesan buat kalian. Kalian yang merasa punya kelebihan khusus, kelebihan dari Allah, entah itu dari ilmu leluhur, dari jin, dari segala macam, kalian jangan asal ngomong, jangan asal nyumpahin orang. Jadi dia tuh kalau ngomong, emang mau leluhur, bener si A yang disumpahin sama dia tuh jatuh dari motor lah intinya, kecelakaan lah intinya ya. Terus dia ngomong sama aku, curhat sama aku kayak gini ya, gini ya. Terus selang 1 tahun setelah dia menyumpahi orang itu jatuh, bukan semakin baik keadaannya, dia semakin buruk. Mereka semakin musuhan. Ya, Rina ini makin musuhan sama si A ini. Musuhan, terakhir Rina sakit setelah nggak nyampe 1 tahun sih, kayaknya berapa bulan doang. Rina ini sakit. Aku bilang gini, sakit apa kamu nak? Aku gituin kan. Nggak tahu ini sakit ini kata. Terus aku pencet yang pengen aku pencet. Jadi aku tuh kalau ada orang sakit, terus aku tahu di situ ada apa, aku pencet aja. Aku pencet, dia keluar masuk di Rina itu kan. Dia marah-marah. Aku pengen keluar dari sini. Lu ngapain ke sini? Kata gue. Aku masuk ke sini karena aku dikirim sama orang buat bikin dia sakit, buat bikin dia ini. Terus lu ngapain nggak keluar? Kata gue gitu kan. Ya aku nggak bisa keluar karena pagernya anak ini bagus. Anak ini dipagerin sama leluhurnya. Makanya nggak bisa keluar. Kamu bisa ngeluarin aku nggak? Kata dia gitu, minta. Lah,
Jin minta tolong sama gue, bayar kagak minta tolong, ya nggak? Bayar dulu gocap, baru gue keluarin. Akhirnya, ya itu, memang sih kalau yang ini aku percaya dia benar-benar terjebak, karena jadi kita untuk memahami jin itu berbohong atau tidak itu hanya beberapa orang saja sih saya rasa yang mengerti. Karena kalau saya, kenapa dia berbohong atau tidak, saya harus cari celahnya nih. Saya harus cari apa riwayatnya. Oh begini. Oh ya benar, memang saya lihat pagernya si Rina, lagi saya ngeluarin dia di dalam, maksudnya saya pencet itu sampai dia kesurupan cuma begini doang. Begini doang kan. Jadi kan dia juga itu yang ini saya. Dan memang jin yang dikirim sama orang itu takut sama pagar badan yang khodamnya Rina itu. Orang khodamnya cuma begini doang, guys. Begitu kan, bapak-bapak, udah gitu tuh setannya ketakutan. Gitu. Nah, berarti itu benar. Kalau kata saya sih itu benar, karena kita melihat secara logika, secara riwayatnya gimana. Nah, itu bisa jadi dia nggak bohong. Nah, akhirnya aku minta izin sama si khodam. Saya minta tolong, khodam, kalau misalnya kamu nggak izinkan ini keluar, ini akan jadi beban di badan Rina. Rina kan selalu sakit. Kebetulan kan dia punya sakit di sini nih, guys. Ini katanya kayak patah gitu loh. Padahal tuh nggak ngapa-ngapa, nggak pernah apa alasan, cuma dia kan kalau tidur suka nindih tangannya ditindih gini. Ada kan orang yang tidur menindih tangan. Kalau kata dokter diagnosanya itu hanya kram otot karena sering ditindih menurut ilmu dokter. Tapi ternyata tidak, ada sesuatu yang dikirimkan oleh orang tertanam di situ, mau keluarnya takut sama si khodam. Jadi aku bilang, khodam, aku minta tolong sama kamu. Kamu jangan halangi dia buat keluar. Kalau memang kamu sayang sama Rina, kamu kan disuruh ngurusin Rina dari kecil. Sekarang dia sudah gede, ada yang jahat, kenapa kamu pagerin di situ? Dia nggak berani keluar gara-gara kamu. Kamu bikin dia keluar biar Rina nggak sakit lagi. Akhirnya gini, gue mau ini, lu aja yang ngeluarin, gue mau pergi. Marah, tetap nggak terima itu ceritanya khodamnya. Khodamnya pergi, aku suruh udah mandi pakai air garam seperti biasa, pakai hambatu sauda. Dulu aku suruh minum hambatu sauda, padahal dia Kristen loh, guys. Dia orang Kristen. Sampai dia mau minum hambatu sauda dulu, diminum hambatu sauda. Terus zaman dulu sih belum ada daun bidara ya, maksudnya belum viral kayak sekarang. Jadi cuma mandi air garam doang. Baca, aku sih nggak suruh baca syahadat, tapi mandi sayang dengan doa yang kamu mau aja, doa yang kamu tahu. Sebut Tuhan kamu, minta sama Tuhan kamu. Aku kayak gitu aja sih. Alhamdulillah sampai sekarang sih dia sudah nyaman, sudah enak. Jadi memang ada beberapa kejadian yang seperti itu, guys. Ya, pertama memang terjebak beneran, ada yang terjebak bohongan untuk menipu daya kita, supaya dia cari cara lagi. Ada yang lebih parah lagi, dia ngaku pura-pura terjebak, akhirnya minta ini minta itu. Saya mau, saya bisa keluarnya begini nih, mbaknya harus ini, mbaknya harus ini. Nah, lebih parah lagi. Dan bodohnya ada orang yang mau ngikutin dia. Saya disembelihin kambing, mbak, kepalanya ditanam di depan rumah mbak, baru saya bisa keluar karena kan saya kejebak di sini. Leluhurnya mbak minta sajennya itu, baru saya dikeluarkan. Yang si gobloknya, orang yang disuruh ini ngikutin, padahal itu kan cara-cara musyrik. Kecuali kamu korban dagingnya suruh bagi, ya kamu mau sehat, ya udah, misalnya jin punya pesan begini, sembelihlah kambing, sedekahlah sama orang, dagingnya disedekahkan ke orang. Nah itu masih enak ya guys, dapat pahala kamu disedekahkan. Nah ini kambing palanya suruh nanem, dagingnya suruh digulai, kulitnya suruh dibakar. Buat diapain? Kalian pengen tahu nggak? Begini nih, asapnya tuh doyan banget ya. Rambut, kulit, daging, rokok, kopi, itu banyak yang suka dengan itu mereka. Keceplosan. Jadi ada beberapa jin yang memang terjebak di situ, terus ada beberapa jin yang memang suka dengan seperti itu. Makanannya apa aja sih? Ya itu ntar kita bahas lagi ya. Nanti kita bikin vlog lagi soal kebiasaan-kebiasaan jin yang kedua atau part kedua. Saya upload setelah video ini tayang. Oke? Kita akan bikin kebiasaan-kebiasaan jin tuh kira-kira apa sih yang mereka makan. Kemarin kan cuma kebiasaan yang agak jolok. Nanti kita angkat kebiasaan-kebiasaan yang memang bahkan kita nggak pikirin sebelumnya. Ya? Oke? Nanti kita akan bahas itu. Selebihnya hanya itu saja, beberapa jin yang bisa terjebak di badan manusia. Seperti biasa kita harus pahami, kita harus telaah betul. Tugas jin itu hanyalah menghasut kita. Siapa guys? Jadi si Nyai itu sama si Abdul pulang bawa ayam guys. Tapi bukan ayam nyata, ayam gaib gitu loh.
Lucu. Jadi ayamnya tuh nggak ada bulunya. Gundul. Ya Allah. Aku kasih nama apa kamu ya? Ntar aku pengen kasih nama dia Ingkung. Ingkung tuh kan ayam ingkung enak. Kamu tuh kalau dimasak kenyang loh orang. Kayak ayam tapi kok kayak lucu gitu loh guys. Nggak ada bulunya. Rot. Lagi gue heran ya si Nyai sama Abdul ini ada-ada aja yang dibawa pulang, serius deh. Kalau main pulang-pulang ada aja yang dibawa. Dia dari kemarin dia di sini nggak mau pulang. Pacaran sama Abdul biasa. Kita doain ya biar mereka pacaran, nikah, punya anak, anaknya tabung gas. Oke guys, kurang lebih itu yang bisa saya ulas. Intinya tetap kita harus waspada karena tugas mereka adalah menyesatkan kita ya. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang tidak. Semoga Allah menentukan, menggariskan kita sebagai orang-orang yang termasuk yang beruntung, yang mendapatkan beberapa pelajaran yang terbaik, yang memang benar yang harus kita pelajari ya. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Ingat, setelah ini saya bakal upload tentang kebiasaan jin yang kedua. Oke. Yang sudah like selalu terima kasih banyak. Yang sudah like, sudah subscribe terima kasih banyak. Sudah komen, sudah kritik saran terima kasih. Untuk yang belum dibantu dong subscribe, like dan juga komen. Instagram juga di follow di bigtulus_bp2. Insya Allah di sana ada nomor WhatsApp. Kalian bisa gabung di rumah orang baik. Kalian bisa gabung untuk bercurhat-curhat ria sama aku. Tapi ingat harus sabar nunggu balasannya. Jangan baper-baper sama saya. Ya, sudah WhatsApp belum saya balas, sabar. Jangan baper-baper terus dihapus, tiba-tiba diblok. Jangan begitu-gitu. Nggak baik. Ya, hilangkan pikiran itu. Hilangkan sakit hati. Kalau kamu punya pikiran begitu ke aku, berarti ada salah satu jin yang lagi ngasut kamu untuk nggak berkomunikasi sama aku. Itu yang perlu kamu tahu. Oke? Saya Big Tulus Bintang Pantura mengucapkan terima kasih banyak sudah join, sudah like, sudah komen di Big Tulus Official. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Ya, terima kasih banyak orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.